Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fikih, yaitu di bab ketiga yang berjudul mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Baik, untuk sebelumnya Ibu akan menjelaskan apakah sholat itu wajib, Bu? Nah, sholat itu diwajibkan kepada semua muslim yang sudah baligh dan muslim yang berakal. Mengapa? Karena merekalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang-orang yang sudah terkena beban syariat. Jadi maksudnya orang yang mukallaf ini atau orang yang sudah terkena beban syariat itu diwajibkan untuk menjalankan syariat-syariat yang telah diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Lalu, apakah sholat itu boleh untuk ditinggalkan? Jawabannya adalah sholat boleh ditinggalkan untuk orang-orang yang bukan mukallaf. Maksudnya yaitu anak-anak yang belum baligh itu bisa diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Tetapi untuk orang tuanya tetap mengajarkan bagaimana untuk tata cara sholat tersebut kepada anak-anaknya. Dan yang kedua adalah untuk orang-orang yang tidak berakal, itu diperbolehkan untuk meninggalkan sholatnya karena mereka tidak berakal, jadi mereka tidak paham bagaimana tata cara mengerjakan sholatnya ya. Nah, agama Islam penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam itu disesuaikan dengan kemampuan hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Jadi maksud dari ayat ini adalah itu termaksud ibadah sholat, yaitu ibadah yang diwajibkan. Jadi ibadah yang paling agung dalam Islam ini adalah ibadah sholat. Khususnya untuk orang yang sedang sakit itu pun akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengerjakan sholatnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimanakah sholat untuk orang yang sakit. Nah, jadi kita akan bahas dulu yang pertama, ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sedang sakit itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keringanan bagi mereka yang sedang sakit dalam pengerjaan sholatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka yang sakit, yaitu jika mereka tidak mampu sholat sambil berdiri, maka mereka diperbolehkan sholat sambil duduk. Dan jika itu tidak mampu, maka mereka diperbolehkan sholat sambil berbaring. Dan jika itu pun tidak mampu, maka mereka diperbolehkan sholat sambil terlentang. Dan jika terlentang juga tidak mampu, maka mereka diperbolehkan sholat dengan menggunakan isyarah. Nah, maksudnya isyarah ini yaitu mereka diperbolehkan sholat dengan menggunakan kedipan mata atau dengan hati. Tapi harus ingat ya, itu untuk orang-orang yang sedang sakit. Baiklah, jadi itu adalah ketentuan-ketentuan sholat untuk orang-orang yang sedang sakit yang harus anak-anak semua pahami ya. Untuk anak yang soleh dan solehah, silakan dilihat lagi dan dipahami lagi video ini untuk materi yang telah Ibu sampaikan pada pembelajaran fikih hari ini ya nak. Selanjutnya Ibu akan memberikan untuk tugas hariannya, yaitu silahkan kerjakan soal ayo berlatih yang telah
telah Ibu cantumkan pada video ini. Kerjakan 5 soal tersebut karena Ibu ingin melihat bagaimanakah pemahaman dari anak-anak soleh dan solihah ini. Apakah sudah paham ataukah belum dengan materi pembelajaran fikih pada hari ini. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.